Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Kurniasi, NIM B10118181081066. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi publik. Ekonomi publik adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pada tingkat yang paling dasar, ekonomi publik memberikan kerangka untuk berpikir tentang apakah pemerintah harus berpartisipasi dalam pasar ekonomi dan sejauh mana peran pemerintah seharusnya. Ekonomi publik juga mempelajari akan peran pemerintah dalam menyediakan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Berikut peran pemerintah. Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni, seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dan sebagainya. Berikut teori barang publik. Secara umum, barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Dari teori barang publik terdapat beberapa teori di dalamnya, yaitu yang pertama teori kesejahteraan, teori Piaget, teori Bowen, teori Eric Lindah, teori Samuelson, dan teori anggaran. Dari beberapa teori tersebut, yang saya pahami adalah teori Samuelson, maka saya akan menjelaskannya. Nah, teori Samuelson. Teori Samuelson menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah dengan sekaligus menyertakan barang sektor swasta. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai 2 karakteristik, non-exclusionary dan non-rivalry. Tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Berikut kelemahan. Kelemahan teori Samuelson ini adalah hasil analisis sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan individu mana yang dipilih dan di tingkatkan kesejahteraan mana yang mula-mula mau dipilih. Kelemahan yang terbesar adalah pada anggapan bahwa konsumen secara terus terang mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik, dan kesukaan mereka inilah yang menjadi dasar pengenaan biaya untuk menghasilkan barang publik. Yang menjadi persoalan dalam penentuan jumlah barang publik yang akan disediakan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah memungut pembayaran dari konsumen barang publik. Barang publik yang dibahas adalah barang yang mempunyai sifat kebersamaan, yaitu barang publik yang dipakai oleh konsumen dalam jumlah yang sama. Nah, berikut kegagalan pasar. Apa itu kegagalan pasar? Kegagalan pasar yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Secara umum, kegagalan pasar atau pasar yang gagal dapat terjadi karena salah alokasi sumber daya ekonomi. Dengan kata lain, bila sumber daya tidak terdistribusi secara efisien, hal ini akan menghasilkan eksternalitas negatif, dan bila tidak diperbaiki sangat berpotensi menimbulkan pasar yang gagal. Berikut faktor-faktor kegagalan pasar. Yang pertama, praktek monopoli dan oligopoli. Dalam keberlangsungan suatu pasar, aktivitas monopoli atau oligopoli seringkali membuat pasar tidak berjalan dengan efisien. Berikut barang dan layanan publik. Dalam kegagalan pasar,
barang publik dapat menyebabkan hilangnya suatu pasar. Barang publik tentu saja memberikan manfaat yang luas terhadap masyarakat. Namun jika ditinjau dari perspektif pasar, barang publik dapat menyebabkan hilangnya suatu pasar berkaitan dengan barang atau jasa tersebut. Berikut eksternalitas. Eksternalitas negatif tentu saja dapat membuat pasar menjadi tidak efisien karena menghambat produksi, menambah biaya marginal, dan membuat ketidakefisienan sosial dalam pasar. Berikut kegagalan informasi. Kegagalan informasi secara mendasar dapat terjadi pada dua kondisi. Kondisi pertama, kegagalan informasi terjadi ketika beberapa atau seluruh pelaku ekonomi tidak memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Kedua, kegagalan informasi terjadi ketika terdapat seorang atau sekelompok pelaku pasar memiliki sepengetahuan lebih dari yang lain terhadap aktivitas ataupun produk yang beredar dalam pasar. Berikut campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dapat menghambat aktivitas pasar, diantaranya pajak yang terlalu tinggi sehingga membuat produktivitas lesu, birokrasi yang berbelit, penetapan upah minimum, keputusan pasar yang diambil secara politis seperti demi mengulang suara pada pemilu dan lain-lain. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.